Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini dengan semangat pagi, kita tetap berkumpul di ruang tanpa batas ya, sebuah platform yang terus mengikat silaturahim kita. Ini sesuatu hal yang harus kita syukuri. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Waalaikumsalam. para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa terus menggaungkan sunnah-sunnahnya dan uswah-uswahnya. Baik ibu bapak yang hadir di acara Zoom kali ini, perkenalkan, saya di sini nama Sandi Mulyadi, kerap disapa dengan Mang Yadi dari perwakilan dari RG 039 juga diberikan kesempatan untuk menjadi MC nanti seiringnya Zoom berjalan. Mudah-mudahan Zoom ini dijadikan sebuah kegiatan yang memberikan berkah untuk kita semua, menjadikan ilmu yang menjadi amalan nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sahabat-sahabat yang sudah tergabung dalam Zoom meeting sebanyak 15 orang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita, diberikan kesehatan dan Amin. segala kebaikannya. Sambil menunggu mungkin nanti teman-teman yang lain untuk masuk dimudahkan untuk bisa bergabung. Nah, tema kali ini saya tuh sempat kaget juga ya dengan judul tema kekerasan seks pada anak-anak itu, karena memang sangat begitu beritanya begitu memang viral ya di media sosial dengan kasus seorang ibu muda Jambi yang melakukan pelecehan seksual sebanyak 11 anak ini sebenarnya apa yang terjadi ya gitu. Sebagai kita mungkin sebagai orang tua, pendamping anak-anak atau sebagai guru, ini menjadi sebuah tantangan yang benar-benar sangat luar biasa sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti mungkin sharing dan diberikan pembekalan dan lainnya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang menguatkan kita semakin menjaga anak-anak kita dan anak-anak bangsa kita terkait dengan hal-hal yang tidak diharapkan, terutama terkait dengan masalah kekerasan seks pada anak-anak. Mungkin di sini nanti akan diberikan beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Dini ya. Jadi dulu, Mang. Teh Dini, maaf Nanti ketukar sama kakak saya. ya, Teh Kakak Didi saya namanya Andriani Dini. ya. Siap Bu, maaf. Yang sebagai langsung narasumbernya Teh Dini Andriani sebagai pejuang literasi Siroh dari pengelola RG 029. Mungkin CV-nya yang nanti yang akan membacakan oleh co-host ya. Atau kenalan aja lah langsung ya, Mang ya. Boleh Teh Dini mungkin boleh memperkenalkan lebih akrab, lebih jelas mungkin biar kita lebih dekat juga. Siapa sih sebenarnya Teh Dini? Mangga silakan waktu dan tempatnya Masya untuk Teh Dini. Allah. Ya, atur nuhun pisan Mang Yadi. Sebuah kehormatan buat saya di moderatori Mang Yadi pada siang Masya hari Allah. ini. Karena sebetulnya Mang adalah guru bagi saya ya. Dan makanya di sini kita sharing aja karena saya juga bukan narasumber yang sebenarnya. Saya juga sama masih mencari ilmu. Saya hanya ingin sedikit berbagi apa yang pernah saya lakukan dulu saat beraktivitas di lembaga perlindungan anak dan perempuan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Puji dan syukur tentu saja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang yang cerah ini, alhamdulillah kita semua diperkenankan untuk bisa bertemu dalam sebuah majelis ilmu ya di Zoom meeting Rumah Gentara ini.
dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya dalam keadaan beraktivitas, juga masih menyempatkan hadir di acara ini, termasuk Mang Yadi juga yang menjadi moderator pada siang hari ini di sekolah lapangannya ya Mang ya, di taman bacaan rumah bacanya di Cianjur. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada manusia terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabiin, serta kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Bagi soli sodri wa yasil amri wal hukdata milisani yafqahu qawli. Ya, apa kabar semuanya, teman-teman Rumah Bintara? Di sini ada Teh Peti, ada siapa lagi tadi? Sudah 16 ya yang gabung di sini. Ada Mbak Dian juga masih ada di sini. Ya, para supervisor, para penggiat literasi Rumah Gentara, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan segala urusannya. Di sini tadi judulnya agak menohok ya Mang ya, sampai Mang Yadi ya leres cina gitu ya. Ya, saya Dina Andriani dulu pernah beraktivitas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Barat dulu dari 2010 sampai akhir 2018, dan memang dari sekian lama beraktivitas di sana tidak jauh juga kegiatannya dari penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan untuk itu pula P2TP2A Jawa Barat waktu itu dihadirkan karena memang tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, karena tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan upaya penanganan dan pencegahan ke depannya. Kemudian juga saat ini saya beraktivitas di tim penggerak PKK Kota Bandung di Pokja 1. Jadi masih nyambung sebetulnya dengan aktivitas saya sebelumnya, karena di Pokja 1 ini salah satu aktivitasnya atau program unggulannya adalah pola asuh anak dan remaja, kemudian juga ketahanan keluarga, dan tentu saja yang namanya kekerasan menjadi salah satu hal yang ditangani di Pokja 1 ini. Jadi berawal dari sana, sepertinya saya juga melihat teman-teman di Rumah Gentara belum ada yang mengangkat isu ini. Kemudian juga akhir-akhir ini yang namanya nikah massal gitu ya, anak-anak sekolahan minta dispensasi untuk menikah sebetulnya dari awal-awal pandemi itu sudah mulai di Jepara, sekitar berapa ratus anak itu menikah gitu ya, padahal mereka masih usia SMP. Kemudian akhir-akhir ini juga banyak sekali anak-anak yang menikah, tapi mereka masih menikah muda gitu. Padahal pencegahan pernikahan dini juga itu sebetulnya menjadi sebuah program yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini, termasuk juga di Pokja 1 menjadi sebuah hal yang menjadi sorotan untuk pernikahan ini. Nah, berawal dari sana akhirnya saya mengajukan diri untuk sharing seputar permasalahan anak ini, diantaranya adalah kekerasan seksual. Nah, sebelum kita menginjak pada apa sebetulnya kekerasan seksual pada anak, seperti apa kasusnya, kemudian bagaimana pencegahannya, tentu saja yang pertama harus kita ketahui itu dari tema itu adalah tentang kekerasan gitu ya. Apa sih sebetulnya kekerasan itu? Ada ini nggak Teh? Ini bisa bisa di share screen nggak ya? Bisa Teh. Siapa yang sekarang megang datanya? Semua bisa nge-share screen sama saya diizin. Teh Lisa ya tadi ya. Teh Lisa itu lagi. Nah, barangkali sebelum kita lebih lanjut tentang mengenali lebih jauh tentang kekerasan seksual pada anak, yang pertama harus kita ketahui adalah tentang kekerasannya sendiri gitu. Apa sih sebetulnya kekerasan? Ada yang tahu atau ada yang sering dengar tentang kekerasan? Boleh di chat. Ya, sambil kita bahas aja ya kalau gitu ya.
Jadi kalau dari dari definisinya, kekerasan itu sendiri adalah tentu saja perbuatan yang tidak menyenangkan ya, yang bisa mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan pada orang yang mengalaminya gitu. Itu bisa jadi secara fisik, secara mental, secara seksual, psikologis, termasuk dalam hal ini adalah penelantaran. Dan perlakuan buruk yang tentu saja mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi nanti teteh-teteh, teman-teman di sini kalau menemukan hal-hal seperti itu pasti pasalnya nanti berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah mengenal tentang kekerasan, kita juga harus mengetahui sebetulnya yang disebut anak itu siapa sih gitu. Kalau dalam Islam tentu saja ya kita tidak ada pembedaan antara anak-anak dan remaja gitu. Tidak ada istilah remaja secara secara eksplisit. Gitu. Tapi kalau anak tentu saja kita tahu ya ada definisinya kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 2014 itu yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kekerasan seksual pada anak, tentu saja kita bicara kekerasan seksual pada orang yang belum berusia 18 tahun atau di bawah 18 tahun ya. Nah, kemudian dilanjut ini belum beralih kayaknya. Screen-nya masih di awal. Nah, ini ya, tadi yang saya sampaikan. Ya, Teh, next. Nah, ini beberapa gambaran tentang kekerasan pada anak ya. Jadi ada kekerasan fisik, ada kekerasan fisik itu diantaranya berupa cubitan, jeweran, tamparan gitu. Jadi sesuatu yang memang ketika itu dialami oleh korbannya itu akan terlihat bekasnya gitu dari tubuh yang mengalami kekerasan tersebut. Kemudian juga ada psikis atau verbal, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan kata-kata gitu ya. Itu berupa ancaman seperti itu. Itu termasuk kekerasan psikis ya. Ancaman, kemudian bisa berupa bentakan dan sebagainya. Itu merupakan kekerasan psikis. Kemudian juga ada kekerasan ini bisa sambil ini ya Teh, bisa sambil lanjut lagi. Nah, ini kekerasan fisik itu bisa dipukul, ditempeleng, ditendang, dicubit, dijewer, dilempar benda keras gitu ya atau piring terbang gitu, dijemur dan lain-lain. Kalau dulu zaman masih kecil itu masih ada ya hukuman-hukuman berupa dijemur gitu sambil angkat kaki sebelah gitu di sekolah ya. Barangkali ada yang pernah mengalami. Kalau sekarang mah itu aduh berbahaya sekali kalau misalnya ada yang sampai mengalami hal seperti itu, bisa jadi itu nanti diadukan kepada Komnas Anak barangkali ya atau ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu atau diadukan juga ke Puspaga, itu banyak lembaga yang memang sekarang menangani sebetulnya tentang permasalahan anak dan perempuan ini. Kemudian ada juga yang namanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini perlakuan tidak senonoh dari orang lain, itu bisa jadi perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak gitu ya, berupa misalnya sentuhan gitu, ya usapan atau dipegang dan sebagainya. Nah, kegiatan ini menjurus pada pornografi. Jadi perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak. Dan jangan dikira saat ini yang namanya pornografi itu udah sangat masif ya dilakukan berbagai pihak untuk menghancurkan generasi muda kita gitu. Jadi supaya mereka generasi-generasi Islam ini tidak tumbuh menjadi generasi-generasi yang robani gitu.
kita dibombardir saat ini dengan berbagai macam cara oleh pihak-pihak yang tidak ingin tidak ridho dengan Islam, diantaranya dengan masuk lewat pornografi ini. Kemudian secara emosional tentu saja tadi ya, secara emosional atau secara verbal atau secara psikis itu adalah dengan kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti gitu, berkata-kata kasar ya, bukan asar, mengolok-olok anak, kemudian perlakuan diskriminatif. Jadi sesuatu yang menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak ya. Bagaimanapun anak itu mempunyai sinap-sinap ya, sel-sel saraf itu yang ketika dibentak atau diperlakukan kasar itu bisa putus-putus gitu ya. Nah, jadi memang betul bahwa hal-hal yang sifatnya perlakuan kasar terhadap anak ini harus dihindari, termasuk juga masalah kata-kata gitu ya, masalah verbal, kekerasan verbal ini. Ya Teh, selanjutnya. Nah, ini juga penelantaran. Jadi penelantaran ini barangkali teman-teman di sini juga sering lihat ya, anak-anak yang dibiarkan misalnya ngamen di jalanan, atau beberapa waktu lalu juga ada seorang anak yang diculik oleh kerabatnya gitu. Kemudian ternyata setelah dicari, diedarkan pengumuman di TV-TV, kemudian akhirnya tertangkap pelakunya dan anak itu sudah dijadikan sebagai pengemis gitu, dijadikan sebagai pengemis oleh yang dianggap pamannya gitu ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam hal ini. Jadi pengabaian kesehatan, pendidikan, pemenuhan gizi, pengembangan emosi, membatasi kegiatan sosial dan kreasi gitu. Ini nanti masuknya ke penelantaran. Adapun secara ekonomi itu menyuruh anak bekerja berlebihan dan menjerumuskan juga diantaranya ada yang menjerumuskan pada prostitusi gitu ya, pada prostitusi, menjual anaknya gitu, seperti itu untuk dijadikan PSK. Apalagi sekarang zaman now ini kan kayaknya nggak gaul kalau gadgetnya atau smartphone-nya tidak bagus gitu ya. Dan anak-anak yang berusaha untuk mendapatkan keinginannya itu seringkali mau gitu, mereka mau dijual hanya untuk mendapatkan handphone yang bagus dan kekinian. Nah itu ya, kita kenali beberapa dulu jenis kekerasan pada anak. Ya Teh, selanjutnya. Nah ternyata dari Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia saat ini ternyata masuk dalam status darurat kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2022 ini malah tercatat 9.588 kasus kekerasan seksual pada anak, dan ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang kasusnya masih di kisaran 4.000 ya, 4.162 kasus. Ya Teh, lanjut. Nah ini angka kekerasan seksual pada anak menurut Fakultas Hukum UI itu ternyata 37% terjadi di rumah, kemudian 11% itu terjadi di sekolah, 10% itu terjadi di hotel. Jadi artinya pelaku kekerasan seksual pada anak ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Gitu. Ada yang ayah kandungnya, ada yang kakek temannya, ada yang teman mainnya. Kalau tadi Mang Yadi ibu ya. Kemudian ya maksudnya seorang perempuan gitu kan. Ada yang sama penjual cimol gitu, ada yang sama pamannya, dan banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Ada yang nanti kita kenali ya beberapa kasus-kasus yang memang pernah muncul di Indonesia gitu, dan sepertinya banyak juga kasus-kasus yang belum terungkap gitu ya, bahkan yang terjadi secara massal gitu kejadiannya. Nah, jadi kalau dari Fakultas Hukum UI sendiri mereka
membreakdown-nya itu kasusnya, kejadiannya itu bisa seperti ini, di rumah, di sekolah, dan di hotel. Dan waktu itu juga tetangga saya, kecamatan, ini saya masuknya Cibenying Kaler, di Cibenying Kidul itu pernah cerita, ini tetangga saya ada yang kehilangan anaknya gitu. Kemudian teman saya ini mencoba menelusuri ya ke teman yang memang punya aktivitas di bidang ini gitu. Ternyata ketahuan anak tetangganya itu ditemukan di hotel dalam keadaan tidak berbusana gitu. Jadi dia hilang, kemudian ditemukan di hotel dalam keadaan tidak berbusana. Dan saat ini juga ketika kekerasan seksual ini masif, kita juga memang mesti mewaspadai ya, memang mesti mewaspadai apa ya, hubungan interaksi anak dengan anak yang lainnya atau dengan temannya. Karena itu ada simbol-simbol tertentu yang mereka pergunakan untuk akhirnya mereka sampai melakukan free sex gitu ya dengan lawan jenisnya. Jadi antaranya kalau waktu itu saya pernah dikasih tahu itu tanda percikan air 3 gitu. Itu tuh tandanya ingin gitu ya, berkeinginan untuk melakukan hubungan badan. Kemudian tanda hati yang ada patah itu ya, ada kayak patah hati gitu. Nah, itu tandanya apa? Aku lagi membutuhkan gitu. Kemudian tinggal nanti ada lambang lagi, ada rumah, ada hotel. Jadi di mana mau melakukannya gitu. Nah, sampai seperti itu anak-anak sekarang ya, interaksi satu dengan yang lainnya. Barangkali di rumahnya bisa jadi orang tuanya cukup menjaga, tapi belum tentu ketika mereka berada di luar rumah, itu mereka masih tetap bisa terjaga seperti itu. Makanya doa-doa dari kita sebagai orang tua tentunya harus betul-betul dikencangkan ya, selain juga nanti masalah komunikasi dan sebagainya. Oke, nanti next kita bahas. Ya, Teh. Nah, ini juga beberapa jenis dan pelaku kekerasan seksual pada anak ya. Jadi kekerasan seksual itu dialami oleh ternyata tidak hanya oleh perempuan gitu ya, tetapi juga oleh laki-laki. 1 dari 17 anak laki-laki, 1 dari 11 anak perempuan. Hanya barangkali karena perempuan ini jumlahnya lebih banyak ya saat ini, terkesan memang perempuan menjadi makhluk yang seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan ini gitu. Padahal sebetulnya laki-laki juga banyak yang mengalaminya ya. Hanya yang terekspos dan banyak terekspos itu adalah perempuan. Perempuan yang seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah gitu. Sehingga muncullah lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Nah, ini pelaku kekerasan seksual khususnya di rentang usia 13 sampai 17 tahun. Dan ini sesuai dengan tadi definisi anak itu memang masih termasuk anak-anak ya. Masih di bawah usia 18 tahun. Baik kontak atau non kontak paling banyak yang dilaporkan adalah teman sebayanya yang diikuti juga oleh pasangan atau pacaran. Dan di sini juga termasuk KDP ya, kekerasan dalam pacaran gitu. Allah ya. Jadi belum jadi pasangan yang sah saja, masih menjadi pasangan yang tidak legal istilahnya, itu sudah terjadi kekerasan. Nah ini kalau kita lihat dari diagramnya, ada pasangan atau pacar, kemudian ada keluarga, ada ini dewasa yang dikenal, tidak dikenal, dan teman sebaya. Dan teman sebaya ini memiliki jumlah terbesar ya untuk sebagai pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. Ya, Teh. Nah, ini hasil dari yang barusan, bahwa anak itu tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga menjadi pelaku kekerasan. Faktanya pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya. Sekitar 47 sampai 73% ya.
dan sekitar 12 sampai 25% itu pacar menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, waktu saya di P2TP2 itu juga banyak anak-anak gadis gitu ya, anak-anak muda yang kemudian menjerumuskan diri mereka ke lembah-lembah haram gitu ya, ke prostitusi atau menjadi PSK, itu berawal dari KDP, kekerasan dalam pacaran. Mereka berpacaran, kemudian menyerahkan kehormatannya atau misalnya disetubuhi oleh pacarnya, dan setelah itu mereka merasa tanggung saya sudah tidak perawan lagi, udah mendingan saya masuk aja ke jadi PSK gitu. Nah, seperti itu. Ya, Teh. Nah, ini beberapa kasus kekerasan seksual ya yang masih lumayan baru terjadi di kita. Kalau yang lama itu dulu saya lagi tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu ada kasus yang menggegerkan semua orang ya, semua orang. Dan ini pasti hampir semua pihak juga tahu kasus Emon ya, dulu kasus Emon 2014 di mana banyak sekali korbannya itu sampai ratusan orang dengan berbagai kondisi, berbagai level tingkat kekerasan seksualnya, ada yang baru melihat gitu ya, ada yang baru mendengar, tapi ada juga yang sudah menjadi agennya. Kemudian ada juga di antara mereka itu yang sampai nauzubillah ya, itu mengerikan sampai dia itu pendarahan karena kekerasan seksual yang dialaminya. Jadi mohon maaf dimasukkan ke tela pohon yang belum dibuka, belum dikupas itu ke duburnya sampai pendarahan 2 apa 3 bulan gitu. Kemudian juga ada yang dia itu jadi ketagihan. Ketika ketagihan itu yang muncul adalah reaksi negatif ya. Jadi berasa berasa daripada melakukan hubungan seks dengan yang lain, mendingan dengan ibu aja gitu. Nah, jadi ada ibu-ibu mereka yang kemudian menjadi partner gitu ya, menjadi partner untuk memenuhi kebutuhan si anaknya ya, itu sampai dihilangkan libido si anak itu oleh teman saya yang waktu itu dari P2TP2 Kota Sukabumi ya. Dia sampai bilang karena ini sudah tingkatnya tinggi gitu, agak susah juga untuk dikendalikan, akhirnya libidonya dihilangkan untuk waktu yang dianggap aman baru nanti akan dikembalikan lagi. Kebetulan dia memang belajar itu. Jadi banyak sekali gitu, banyak sekali. Padahal kalau kita tahu ya, nah di sini kami waktu itu beranggapan bahwa yang namanya anak itu sebetulnya bukan hanya anak biologis ya. Kalau banyak orang-orang yang sudah berhasil dalam bisnis itu merasa bahwa mitra-mitranya atau downline-nya gitu ya, atau timnya itu adalah anak-anak ideologis mereka gitu. Sementara anak biologis adalah anak yang dilahirkan. Nah, sama juga dengan kami waktu itu ketika masih di P2TP2A berpendapat bahwa dengan maraknya kekerasan seksual terhadap anak, jadi sebetulnya kita tidak bisa hanya berpikir yang namanya anak itu adalah anak biologis gitu. Tetapi anak yang berada di radius kita tinggal itu adalah anak-anak kita juga. Jadi seharusnya ketika misalnya kita melihat anak-anak itu bergulat gitu ya, atau main apa namanya gegelutan gitu ya, gegelutan. Nah itu kita harus curiga ini apa? Gitu. Jangan-jangan di balik itu ada misi-misi tertentu yang kita nggak tahu gitu. Seperti halnya Emon kan. Emon itu dulu dia adalah guru ngaji, iya. Dia juga guru yang ngajarin anak-anak itu untuk mengerjakan PR-PR-nya atau pelajaran yang tidak bisa mereka cerna gitu ya di bangku-bangku sekolah, itu dibantu. Dia juga menjadi kakak yang ngajajanan gitu ya, menjadi imam ketika sholat, kemudian ngajak mereka healing dengan renang dan sebagainya. Tetapi ternyata di balik itu Emon punya misi-misi tertentu gitu. Karena biasanya kalau jeruk makan jeruk itu berawal dari kasus yang pernah dia alami
sebelumnya. Karena trauma healingnya itu tidak tuntas, akhirnya dia menjadi predator bagi yang lainnya. Nah, itu kasus Emon di 2014 ya, 2014, 2000 berapa ya? Iya, kalau nggak salah 2014 ya, kan sekarang 2023. Nah, kemudian waktu itu juga kasus Rian ya, yang mencabuli kemudian membunuh juga. Itu berawal juga dari dia sering melihat dan dibesarkan dalam lingkungan yang memang penuh dengan video pornografi gitu ya, dengan pornografi. Nah, sekarang juga ternyata yang namanya kekerasan seksual itu tidak hanya menyisir orang-orang yang sudah dewasa gitu, tidak hanya menyisir tingkatan SMP gitu atau yang di bawah 18 tahun. Ternyata anak-anak di level yang masih rendah pun di tingkatan SD, di tingkatan TK gitu, itu juga sudah mengalami kekerasan seksual. Kalau tadi Mang Yadi mengkhawatirkan penculikan ya, ternyata tidak hanya penculikan yang sekarang menjadi kekhawatiran kita bersama ya, tapi juga masalah kekerasan seksual terhadap anak ini. Nah, ini di Mojokerto itu ada anak SD yang dicabuli oleh 3 orang anak TK yang dicabuli oleh 3 orang laki-laki yang usianya masih SD gitu. Bahkan satu di antaranya itu sudah melakukan 5 kali gitu, dan yang 4 kalinya itu dilakukan di mana? Di rumahnya, di rumah si laki-laki ini ketika orang tuanya sebagai pedagang sayur itu sedang tidak di rumah. Nah, kebayangkan ya, Insya Allah. Dulu lagi saya masih di P2 juga, pernah ada seorang anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, dia sampai melahirkan seorang anak laki-laki akibat ulah kakek temannya gitu. Jadi si anak ini mempunyai keinginan, kok orang lain bisa ya jajan di Alfamart gitu atau di Indomart gitu. Saya juga mau dong. Nah, si kakek ini melihat peluang ini si anak nih eh, punya keinginan. Akhirnya diiming-imingi, "Sok kamu dikasih uang 5.000 buat jajan ke Alfa." Tapi ada syaratnya gitu. Syaratnya ya harus mau bermain dengan kakek itu. Sampai itu berjalan sekian lama sampai si anak ini waktu itu usia 10 tahun itu hamil, dan di usia 11 tahun ternyata bisa melahirkan dengan normal ya, dengan normal. Terakhir anak ini ibunya dititipkan di Cirebon, kemudian mengenyam pendidikan sampai ke tingkat SMA, sementara anaknya dititipkan di keluarga yang lain yang nggak punya anak di Bekasi. Nah, anaknya sekarang sudah masuk pesantren. Nah, si ibu ini karena sudah tidak terkendali di Cirebon, akhirnya dikembalikan kepada keluarganya, dan terakhir itu 2 tahun yang lalu gitu ya, saya dapat kabar dia sudah menikah. Gitu. Kemudian di sini juga ada kasus lain ya, kasus yang dilakukan oleh ayah, kemudian oleh pria dengan kepada anak yang di bawah umur yang juga merupakan tetangganya. Kemudian juga ada yang diiming-imingi 50.000 gitu ya untuk bisa memperkosa. Ada juga sopir, ada juga paman. Jadi umumnya kekerasan seksual ini memang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Makanya kalau kita dalam Islam itu sudah eh, apa sudah diajarkan kepada anak-anak itu untuk menjaga aurat ya sedini mungkin gitu. Sedini mungkin sudah mulai anak-anak itu ditutup, bahkan tidak tidak disentuh sekalipun oleh ayahnya, tetapi oleh ibunya dan oleh dokter pun dalam keadaan darurat ya. Ya Teh. Lanjut Teh. Nah, ini tanda-tanda anak jadi korban kekerasan seksual. Nah, tentu saja sebelum kita bagaimana nih upayanya supaya anak-anak kita terhindar dari kekerasan seksual. Nah, tapi kita juga harus tahu ketika anak-anak kita sudah terpapar atau sudah menjadi korban gitu ya, nauzubillah, kekerasan seksual. Nah, kita mesti tahu tanda-tandanya itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, di sini ada terjadi beberapa tanda ya ketika anak itu mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual. Adanya terjadi perubahan perilaku yang drastis, misalnya jadi murung, menutup diri, tidak mau sekolah, enggan berteman,
tidak nafsu makan dan mengurung diri. Nah, ini juga terjadi pada anak TK ya yang di disetubuhi oleh tadi anak-anak SD itu ketika sudah mulai informasinya itu menyebar gitu, dia akhirnya tidak mau bersekolah. Dan ini juga terjadi kepada kasus Cimenyan kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu itu juga sama terjadi kekerasan seksual pada anak-anak. Kemudian itu sebetulnya oleh lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan itu mencoba untuk dilindungi ya, untuk dilindungi dengan menyembunyikan identitas. Ternyata ada wartawan yang datang ke sana, kemudian memblow up di media massa gitu. Kemudian sambil nanya yang macam-macam atau beropini yang macam-macam, akhirnya si anak ini yang tadinya dilindungi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak ini tadinya mencoba ditutup identitasnya gitu ya, mencoba ditenangkan, mencoba recovery. Ternyata akhirnya karena terbongkar seperti itu, muncul di media massa, dia akhirnya menjadi berasa tidak ada manfaatnya saya hidup gitu ya. Akhirnya ditemukan gantung diri oleh orang tuanya. Nah, ini juga yang kode etik ya yang harus dijunjung tinggi selain oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak juga oleh media massa. Kemudian juga mudah takut dan cemas ketika bertemu dengan orang tertentu ya. Itu berupa trauma biasanya. Dan kita juga sering lihat ya hal-hal seperti ini di film-film. Kemudian memiliki keluhan sakit pada area kemaluannya dan mudah tersinggung atau marah ya karena dia punya beban ya, punya sesuatu yang dia tahan untuk tidak dikeluarkan, akhirnya mudah tersinggung atau marah itu ya pasti gitu ya karena dia tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi beban dia. Ya Teh, langsung. Ini kalau ada yang mau tanya bisa langsung aja ya kayaknya Teh ya, biar nggak monoton. Kemudian ya Mang ya, bisa langsung ini aja. Kemudian pertolongan pertama jika ternyata terjadi kasus. Ya kita sebagai orang tua atau sebagai penggiat di masyarakat tentu saja harus tetap tenang ya, tetap tenang. Kemudian dengarkan gitu ketika korban itu berbicara gitu dan percaya pada cerita anak gitu. Biarkan anak itu menyampaikan apa yang dia tahu, yang dia ingin kemukakan. Jangan kita menghakimi dan marah duluan belum apa-apa. Jadi boro-boro mau terbuka gitu ya. Boro-boro mau cerita udah siun we duluan gitu. Udah memang dia menjadi korban, kemudian sama kita malah dimarahi, malah dihakimi gitu. Jadi dia semakin terpojok, semakin tidak memiliki arti dan tidak akan menyelesaikan kasus ini nantinya. Ya tidak memarahi dan menyalahkan, kemudian juga melakukan pemeriksaan secara medis ke rumah sakit atau puskesmas, tentu saja ya nanti bisa berupa visum hasilnya gitu ya. Kemudian juga konseling dengan psikolog karena trauma ini nanti akan berhubungan dengan kejiwaan. Nah, biasanya pada laki-laki apabila terjadi kasus-kasusnya adalah kasus sodomi seperti itu gitu ya. Itu biasanya kalau tidak tuntas trauma healingnya, dia juga tadi di awal saya sampaikan akan menjadi predator. Jadi kalau misalnya orang-orang yang orang-orang yang melakukan sodomi kepada korbannya itu harus diteliti rekam jejaknya itu seperti apa. Biasanya, umumnya mereka itu adalah korban juga gitu. Kemudian dia akhirnya nggak mau lah, aku sendiri yang jadi korban, pengen ajak-ajak yang lain gitu. Akhirnya ya dia juga melakukan pada yang lain. Kemudian tentu saja melaporkan ke pihak terkait ya. Pihak terkait di sini bisa ada Puspaga, ada P2TP2A, ada Babinsa, Babin Kamtibmas gitu ya, ke Puskesmas gitu.
Pokoknya ke lembaga-lembaga yang memang menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga lembaga yang kesehatannya. Ada juga kalau sekarang ada Yayasan Pulih gitu ya, banyak lah pokoknya lembaga-lembaga yang memang harus kita share seluas-luasnya. Kalau terjadi kasus seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ini gitu. Jadi lembaga yang terdekat dengan tempat kita berada. Dan jangan merasa tabu gitu ya. Karena saya oh iya di Pokja 1 juga bisa laporan ke Pokja 1 yang ada di misalnya di kelurahan, yang ada di kecamatan gitu ya atau Pokjanal yang di tingkat RW. Karena rata-rata kalau ada kasus-kasus seperti itu cenderung orang tuanya itu menutup diri gitu ya, termasuk juga kasus KDRT gitu. Kalau misalnya ditanya-tanya sama kader PKK itu mereka bilangnya kepo amat sih Ibu pengen tahu urusan orang lain. Nah, kayaknya kalau seperti itu jadinya seringkali saya di PKK menemukan buku-buku KDRT gitu ya atau KTA itu kosong jadinya gitu. Ya syukur-syukur memang tidak terjadi gitu. Tapi kalau misalnya terjadi tetapi itu ditutupi, nah itu yang jadi masalah gitu. Karena siklusnya itu biasanya kalau kayak siklus KDRT juga itu nanti akan berulang, ada fasenya, ada fase nanti tuh ada fase bulan madu misalnya ya, nanti fase bulan madu nanti balik lagi, ada fase kekerasannya lagi gitu. Jadi ada fase bulan madunya juga, ya kalau kekerasannya memang masih dalam batas-batas wajar, batas-batas wajar kekerasan kayak gimana ya? Ya maksudnya tidak berlebihan karena ternyata banyak juga kekerasan itu yang akhirnya berujung pada mau. Seperti itu. Ya Teh, lanjut. Nah, ini beberapa pencegahan ya, beberapa pencegahan yang perlu kita lakukan nih. Kan bagaimanapun juga anak itu amanah ya, dia punya hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan, hak partisipasi gitu. Nah, ini juga ada kasus nih yang muncul dari teman-teman kader PKK di wilayah, itu ada kebetulan dia waktu itu menjabat sebagai RT ya, sebagai RT. Nah, dia melihat ada muda-mudi masuk ke WC-nya masjid. Itu dilaporkan sama tetangganya yang kebetulan lagi di luar, Bu RT, Bu RT itu ada sepasang muda-mudi masuk ke toilet gitu. Ah, yang benar gitu. Iya benar Bu RT. Pas ternyata Bu RT-nya mendekati ke situ dan digerebek, ternyata memang mereka ada berduaan dalam satu ruangan gitu di toilet itu dan dalam keadaan ya mau melakukan apa namanya tahu lah ya akan melakukan tindakan yang asusila gitu seperti itu dan ketika ditanya ya itu semuanya biasanya berawal dari tayangan ya dari tontonan pornografi karena kalau pornografi itu sama dengan kayak apa ya mengakibatkan cedera otak yang serius seperti halnya cedera yang serius akibat tabrakan gitu di kepala gitu. Nah, seperti itu. Jadi sampai 25 tahun efek pornografi itu ya tidak akan hilang gitu. Dan itu apalagi ketika dilakukan berulang-ulang ya akhirnya merasa anak itu dibesarkan dalam dunia pornografi yang akhirnya ya seperti kasus Rian diantaranya ya yang sampai puluhan orang menjadi korbannya, kemudian ada yang dibunuh juga gitu, seperti itu. Nah, jadi kita memang sejak anak kecil itu harus membuat anak itu merasa dicintai dan dihargai gitu. Dan hal ini juga yang harus kita tanamkan sejak sedini mungkin ya, di 7 tahun pertama, 3 tahun pertama gitu. Mereka itu memang harus merasa betul-betul dicintai dan dihargai. Makanya di Kota Bandung itu ada gerakan 20 detik memeluk anak gitu, 20 detik memeluk anak. Jadi sebelum anak sekolah, sebelum anak pergi main gitu ya. Nah, itu usahakan orang tua itu melakukan pelukan terhadap anak selama 20 detik aja. Kalau dulu zamannya masif kasus-kasus Emon dan kasus-kasus lainnya ya di wilayah lainnya karena waktu itu tuh kejadiannya itu betul-betul beruntun gitu. Ada di Sukabumi, ada di Majalengka, ada di mana lagi gitu. Itu masif banget kekerasan terhadap anak itu terjadi. Dan waktu itu kami sempat meluncurkan gerakan 20 menit orang
tua mendampingi anak. Bahkan itu apa ya, ada di IG-nya juga lah, jadi gerakan dilombakan gitu. Bagaimana orang tua itu betul-betul 20 menit mendampingi anak itu secara berkualitas. Sampai-sampai ada seorang jurnalis itu beropini bahwa, ih ternyata speechless ya, katanya 20 menit mendampingi anak secara berkualitas gitu. Karena biasanya seringkali nih kita barangkali saya juga jadi ketonjok nih. Jadi mendampingi anak 20 menit itu ternyata sambil sambil masak gitu ya. Kalau ibu-ibu mah sabari nyeseh gitu. Memang anaknya secara fisik ada di dekat dia, tetapi interaksi yang berkualitasnya itu tidak terjadi. Jadi yang berkualitas itu kalau misalnya istilahnya kalau ngerjain PR, yang ngerjain PR lah dampingi gitu. 20 menit itu di situ fokus KPR. Jangan dampingi bikin PR tapi sabari nyeseh, sabari masak. Nah, itu mah udah nggak berkualitas lagi kalau seperti itu. Ternyata buat orang yang sibuk itu 20 menit dampingi anak secara berkualitas itu betul-betul hese gitu, speechless gitu. Apa yang mau dibahas, apa yang mau diobrolkan. Kayak gitu. Kemudian cari informasi tentang kekerasan seksual pada anak ya. Jadi anak itu diajak juga untuk berdiskusi gitu tentang kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi ya tentu saja dengan bahasa-bahasa mereka. Kemudian juga kenalkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini juga ada lagunya ya, ntar kita berkenalan dengan lagunya. Kemudian yang boleh disentuh, yang boleh menyentuh itu adalah ibu atau dokter, itu pun saat sakit ya, ketika memang kondisinya urgent gitu, darurat. Nah, bila ada orang lain yang tidak dikenal itu apalagi ngajak pergi atau ngasih mainan atau ngasih makanan. Sekarang apalagi banyak narkoba dengan berbagai macam versi gitu ya, dengan berbagai macam bentuk, menarik gitu dan bisa dipergunakan dengan berbagai cara. Nah, itu kita harus ajari anak-anak kita itu untuk berhati-hati, untuk menolak gitu. Kalau misalnya dia sampai disentuh-sentuh juga atau dicium di tempat yang sepi, nah dia harus berlari, harus berontak, harus berteriak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita harus mulai sampaikan kepada anak. Termasuk juga masalah alat-alat reproduksi itu kita juga sampaikan dengan bahasa-bahasa yang memang betul, sebetul-betulnya gitu ya. Punten ya, masalah misalnya alat reproduksi laki-laki, itu seringkali kita tuh bilangnya ada burung gitu ya, ada titit gitu. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Jadi kalau alat kelamin laki-laki ya sampaikan dengan nama biologisnya, itu apa namanya. Walaupun pada usianya dia barangkali belum paham, tapi satu saat ketika dia bertemu dengan ilmu biologi gitu ya, nah dia akan ngerti, oh iya ternyata ini yang pernah dikenalin ibu bapak itu ini maksudnya. Begitupun perempuan gitu. Karena ada seloroh, ya makanya kenapa dibilang salah sendiri gitu, dibilang burung gitu atau dibilang dompet. Kalau burung itu kan bisa pergi hinggap di mana aja. Kalau dompet itu bisa dimasuki apa aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi supaya anak-anak juga nggak bingung gitu dengan organ-organ yang memang harus mereka lindungi gitu ya, bagian-bagian tubuh yang harus mereka lindungi. Kemudian beri pengetahuan juga tentang kekerasan seksual sesuai dengan umurnya. Kemudian juga perhatikan perilaku aneh dari cerita anak. Nah, bila ada hal-hal yang aneh gitu yang anak itu ceritakan dan kita ingin gali lebih jauh, usahakan kita memang tidak menjudge dulu, tapi melakukan pendekatan-pendekatan untuk menggali gitu ya. Jangan sampai anak juga menjadi curiga. Kalau anak curiga itu biasanya mereka enggan untuk lebih jauh bercerita kepada orang tuanya. Dan orang tua itu memang harus jadi tempat untuk cerita anak, harus menjadi solusi untuk masalah anak gitu ya. Itu tandanya anak kita punya kedekatan tersendiri dengan kita kalau seperti itu. Kemudian juga ajarkan anak untuk asertif, terbuka menyampaikan perasaannya. Jadi katakan tidak, katakan iya gitu ya, katakan jangan gitu. Itu ajarkan mereka untuk mampu menyampaikan itu. Kemudian juga ajarkan anak mengerti hak-haknya dan jalin komunikasi terbuka. Jadi ketika anak kita memang meminta kita untuk mendengarkan, berbicara gitu, ya kita dengarkan. Jangan sampai kita sambil melakukan yang lain-lain. Gitu. Nah itu berarti sudah secara tidak langsung mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak.
Karena bagaimanapun juga ketika kita menginginkan anak-anak kita soleh gitu ya, kalau kata Abah mah berarti orang tuanya duluan yang mesti soleh gitu ya. Nah, kalau kita menginginkan anak-anak kita rajin baca Quran, berarti kita juga mesti memberikan keteladanan kepada anak-anak kita dulu yang baca Quran. Kita dulu yang menghafal Quran, gitu. Kita dulu yang sholat tepat waktu. Nah, ini juga sebetulnya sebagai sebuah pengingat juga, reminding bagi saya gitu ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu juga. Ya Teh, lanjut. Nah, ini lagu sentuhan boleh-boleh ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ini dari kementerian. Nah, lagunya seperti ini. Punten tapi suara saya tidak merdu ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuhnya. Nah, yang kedua itu balik lagi ke sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Nah, jadi barangkali di rumah-rumah Gentara juga ya, yang baru mendengar lagu ini, atau misalnya pernah dengar tapi belum disosialisasikan, itu bisa disosialisasikan lebih jauh kepada anak-anak yang memang aktif ya di masing-masing rumah Gentara yang ada di Indonesia ini. Jadi kita jadi lagu RG. Mangga Teh jadi lagu RG ya. Nanti saya kalau gitu saya jadi pengen ngajarin juga jinglenya Pak Redi sama tepuk Pak Redi juga atau Teh Peti. Nah, iya benar ya. Biar seru. Boleh. Tapi nanti saya ajarin juga ya tepuk Pak Redinya apa di video atau gimana gitu sama jingle Pak Redinya. Jadi anak-anak juga sebelum beraktivitas di rumah Gentara bisa gerak-gerak olah tubuh juga, yaitu sambil melakukan jingle Pak Redi ya. Pak Redi itu pola asuh anak dan remaja, D-nya itu di era digital gitu. Dan ini adalah kegiatannya ya, kalau Pak Redi itu program unggulnya di Pokja 1 PKK ya, PKK semua gitu itu Pak Redi untuk Pokja 1. Nah, tapi kalau jingle Pak Redi ini memang Kota Bandung bikin jingle Pak Redi gitu. Itu jinglenya itu awalnya dilombakan 30 kecamatan sekota Bandung dan alhamdulillah dapat satu pemenangnya, dan pemenangnya inilah yang berhak lagunya dibawa oleh Kota Bandung untuk menjadi jingle Kota Bandung. Tapi udah ada beberapa sentuhan dari tim Kota Bandung termasuk juga gerakannya. Nah, ini juga yang kemudian saya juga bawa ke ke kegiatan-kegiatan senamnya ibu-ibu gitu, sosialisasinya supaya lebih masif untuk Kota Bandung. Gitu. Ada pemberitahuan HP Anda terlalu panas. Masya Allah, HP siapa, Mang? Langsung blank. Siap-siap, Masya Allah. Ini HP-nya banyak berkegiatan ya, Mang ya, termasuk di sekolah lapangan jadi panas. Banyak berpikir juga. Oke, Teh langsung. Udah ya, kalau nggak salah udah habis. Oh iya, ini. Ini ini adalah karya dari teman-teman di P2TP2 Jawa Barat waktu itu gitu ya. Jadi kami mengeluarkan flyer bolak-balik dan panas oke materinya. Dan flyernya itu tentang lindungi anak tolak kekerasan gitu. Lindungi tolak kekerasan. Nah, di sini tubuhku adalah milikku. Nah, maksud dari
kata-kata ini adalah, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan ke bawah itu, tolak ya, TOLAK. Nah, tolak. Jadi lindungi anak, tolak kekerasan. Jadi yang pertama adalah P-nya itu tubuhku adalah milikku. Jadi ada wilayah-wilayah pribadi yang tidak dapat disentuh oleh orang lain ya, yang tadi sudah kita bahas bersama. Jadi hanya boleh ibunya yang menyentuhnya, tidak juga ayahnya. Pada usia-usia tertentu itu sudah tidak boleh ya. Dan dokter pun hanya boleh dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Kemudian ya, ini termasuk juga oleh orang terdekat sekalipun. Ada kakak, paman, ayah, dan lain-lain. Itu nggak boleh. Kecuali ketika kita memerlukan pertolongan atau dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua, O-nya itu orang punya niat berbeda-beda. Nah, tidak semua orang yang dekat dengan kita itu punya niat yang tulus ya. Punya niat yang tulus, menyayangi kita, gitu. Ingin membimbing kita, ingin melindungi kita. Tapi ternyata ada yang memang memanfaatkan hal-hal lain dari diri kita gitu. Jadi mereka berpura-pura dan bersiasat seolah-olah mereka menyayangi, ternyata itu mereka mempunyai niat untuk mencelakakan kita gitu. Kemudian juga lawan segala kekerasan dan tindakan mencurigakan. Nah, jika kamu menerima kekerasan fisik, psikis gitu ya, dan sejenisnya, lawanlah dengan cara menolak, membela diri, berteriak, melaporkan, dan meminta pertolongan. Nah, jangan sampai waktu itu saya lihat parentingnya yang waktu Teh Peti sama Teh Sofi ya, itu ada anak kelas 4 dicium itu ketika ditanya gimana perasaannya biasa aja, seneng aja gitu. Nah, itu karena belum belum apa namanya, belum ditanamkan tentang penghargaan dirinya gitu ya, dari sejak kecil. Jadi ketika sudah kelas 4 ada yang nyium aja itu dia merasanya biasa-biasa aja, senang-senang aja gitu. Seperti itu. Jadi harus mereka itu diajarkan untuk menolak, membela diri, berteriak, melaporkan dan meminta pertolongan. Kemudian ajak dan ajari teman lainnya. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa yang namanya anak itu kita nggak hanya bisa berpikiran anak biologis aja gitu ya, tetapi bagaimana anak-anak ideologis, bagaimana anak-anak yang berada di sekitar rumah kita gitu. Kalau kita kan diajari harus peduli 40 rumah gitu ya yang ada di sekitar kita, nah berarti kita juga termasuk peduli terhadap anak-anaknya gitu. Dan itu juga yang apa ya, ketika kita peduli terhadap anak orang lain, itu semoga Allah melindungi anak-anak kita gitu. Jadi ada orang-orang yang peduli terhadap anak kita ketika misalnya mereka jauh dari kita, jauh dari orang tuanya gitu. Dimanapun mereka berada, senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa ada orang-orang yang memang menyayangi mereka gitu. Karena ya kita sebagai orang tuanya peduli juga terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan luar biasa nih teman-teman di penggerak literasi di Rumah Gentara ini ya, mau mengajarkan anak-anak yang lain mengetahui lebih luas tentang sains Quran, tentang tasinnya, tentang sirohnya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang Kak-nya itu adalah, kamu adalah otak hebat gitu ya. Kalau kamu berani, ini kayaknya bukan otak kayak anak. Kalau kamu berani dan dapat menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan mencurigakan, kamu adalah anak hebat yang akan membangun masa depan bangsa. Jadi itu tentang melindungi anak kekerasan. Ini adalah support kita dari sisi anaknya gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi orang tuanya. Ya, next deh. Nah, lindungi anak lawan kekerasan. Di situ yang pertama adalah L ya. Jadi kalau kita lihat ke bawah itu kata-katanya adalah lawan. Lindungi anak dari tindak kekerasan. Jadi anak adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi orang tua dan orang dewasa lainnya. Baik itu keluarga, guru gitu ya, tokoh agama, penegak hukum dan lain-lain. Karena usianya yang kanak-kanak dan fisiknya yang lemah, anak sering menjadi korban kekerasan ya. Kekerasan tadi ada 5 ya, ada kekerasan psikis, ada fisik, psikis, ada seksual, ada ekonomi dan penelantaran. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu harus
ya harus peduli terhadap anak-anak karena anak itu adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi. Kemudian awasi teman-teman dan lingkungannya. Nah, pengaruh buruk itu tidak hanya diterima anak dari keluarga, tetapi seringkali dari teman, teman-temannya gitu ya, kemudian lingkungannya yang menjerumuskan anak ini menjadi korban atau menjadi pelaku tindak kekerasan. Dan kita sering sekali ya mendengar kata-kata bullying gitu. Itu dimanapun bisa terjadi. Bahkan waktu itu Bunda Kurnia juga sempat menceritakan ya keponakannya yang tiba-tiba dicekoki narkoba gitu. Sampai akhirnya kan beliau juga mengajarkan bagaimana melindungi anak-anak kita ketika keluar dari rumah dengan yaitu energi bioplasmik dengan Al-Fatihah gitu ya. Kemudian ada juga Bu Eli Risman itu selalu menyimpan tangannya di ubun-ubun anaknya sambil membacakan Al-Fatihah juga gitu. Itu adalah beberapa upaya untuk melindungi anak-anak kita dari tindak kekerasan yang barangkali bisa terjadi di luar jangkauan kita ya ketika mereka jauh dari rumah. Kemudian juga yang W-nya itu lawan, wajib berkomunikasi. Nah, tumbuh kembang anak tentu saja sangat berhubungan erat dengan keharmonisan kedua orang tuanya gitu ya. Tapi bukan berarti ketika orang tuanya meninggal saat dia masih bayi atau masih dalam kandungan itu bukan berarti terjadi ketidakharmonisan gitu ya. Kan contohnya juga teman-teman di sini sebagai pejuang sirah, pejuang literasi juga pasti tahu bagaimana Rasulullah ya yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian ibunya juga meninggal saat masih kecil gitu dan dia diasuh oleh uh, kakeknya, kemudian pamannya. Jadi ada figur-figur yang memang menjadi pelindung dan pendidik anak itu. Nah, di sini kalau orang tuanya itu, kalau masih ada orang tuanya tentu harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan dialogis, terutama saat anak-anak memasuki usia akil balik, menghadapi masalah dan menyikapi kemajuan zaman. Jadi kalau seorang apa waktu itu ya psikolog itu yang bilang ya, jadi bangun dulu kedekatan, jadi connecting before correction ya. Jadi bangun dulu kedekatan dengan anak sebelum kita memberikan masukan-masukan, sebelum kita memberikan mengevaluasi hal-hal yang kira-kira kurang tepat yang dilakukan oleh anak itu. Kemudian antarkan anak menuju pintu gerbang kesuksesan. Jadi setiap anak itu adalah uniknya. Jadi kita memang tidak bisa membandingkan anak kita yang besar dengan yang kedua, ketiga, keempat gitu. Itu pasti punya keunikan tersendiri ya. PPT juga punya anak berapa teh? 6 ya. Pasti anaknya beda-beda gitu. Mang Yadi juga anak biologisnya pasti berbeda juga. Kemudian juga punya anak-anak asuhnya di rumah baca juga pasti berbeda-beda karakternya. Nah, karena keunikan itu, mereka juga pasti memiliki kecerdasan ya yang beragam. Maka gali dan kembangkan potensi mereka agar mereka mandiri dan memiliki kesiapan membangun masa depan. Kemudian yang N-nya, nyatakan cinta dan kasih sayang pada anak. Orang tua harus memperhatikan rasa cinta dan kasih sayangnya yang tulus kepada anak, upayakan kebersamaan yang berkualitas dengan cara mendampingi mereka belajar, bermain bersama, makan bersama, berekreasi, dan mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah mereka. Nah, jadi rekreasi juga gampang aja ya, maksudnya nggak usah yang mahal-mahal juga gitu. Kalau tadi Mbak Indari mah healing saya mah menulis cenah. Nah, barangkali itu juga masalah menulis, menggambar dan sebagainya itu juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak ya, nggak harus yang pergi jauh kemana rekreasi gitu ya, menghabiskan biaya banyak. Apalagi sekarang yang namanya sekolah itu dari tahun ke tahun juga biayanya naik ya, apa lebih dari 10% per tahunnya. Oke. Next. Udah ya kalau nggak salah. Nah, ini stop kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi kekerasan seksual terhadap anak itu harus dicegah dan dihentikan karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, apalagi jika kekerasan itu berupa tindak pemerkosaan terhadap anak yang pasti akan berpengaruh secara psikologis. Kekerasan seksual pada anak bisa diminimalisir dengan memberikan edukasi dan perhatian yang tepat pada anak. Yang pertama, memberikan pendidikan seksual pada anak. Yang kedua, mengontrol pemakaian gadget, dan yang ketiga membuat panduan bagi anak dalam penggunaan gadget. Nah, ini juga teman-teman di rumah baca ya. Masya Allah, dengan membaca bisa mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Ya.
Nah, sudah, terima kasih Mang Yadi. Berarti 1 menit terpenuhi apa masih sisa? Ya paling itu teman-teman yang Aduh, bisa saya sampaikan, Masya Allah. Punten ya, rada grogi nih sama guru nih. Masya Allah. Banyak guru di sini. Terima kasih. Aduh, jazakillah Teh Dina. Benar-benar ini di tenda panas, handphonenya juga panas, Saya juga jadi ikutan panas di sini, materi haredang panas. maksudnya. Saya tuh ini narik napas dulu ya, narik napas gitu, engap gitu, lihat lihat materi yang tadi nanti kenapa buat ngasih materi ini gitu. Masya Allah. Jadi apa ya? Ini tuh jadi kayak amanah ya, amanah yang memang orang-orang yang ada di grup Zoom meeting tuh orang-orang yang memang Allah sengaja pertemukan ya di sini untuk iya loh, kondisi anak-anak saat ini tuh sampai lihat data 37% tindak kekerasan itu ada di rumah, kan kaget ya bahwa rumah kita itu harusnya menjadi rumah yang ternyaman, selamat ya, kan rumah itu bagaimana di luar itu kita bisa aman kalau di rumahnya itu tidak tidak terkondisikan. Kalau rumahnya tidak aman, aduh ini bagaimana keluarnya gitu. Nah ini yang yang menjadi kagetnya itu ketika tindakan kekerasan yang terjadi itu ternyata 37% itu ada di rumah gitu kan. Ini jadi wah ini harus apa ya? Kaknya Rubas bingung lah jadi Ya. kayak gimana Harusnya nih kalau rumah teh jadi apa? Jadi surga gitu ya, Mang ya. nah Ternyata itu jadi ya, nah di rumah gitu jadi akhirnya teori ironis pisan gitu ya. bahwa lingkungan itu besar pengaruhnya ya betul. Kadang kita bukan sering, saya sendiri aja sebagai orang tua yang selalu dibilang khawatir itu di luar gitu ya, tapi data berbicara bahwa 37% adalah di rumah, di mana orang tua itu adalah madrasah awalun gitu. Nah akhirnya kan ini PR jadi semua ya orang tua gitu. Harus gimana nih, saya juga bingung ya. Kayak ya kan kita sekarang udah tahu nih gitu, udah tahu tuh jadi kita apa ya, kaburong maktan indalai antakalu ma'al tafalun gitu. Kita tuh tahu terus tapi kita tidak melakukannya. Artinya ketika kita sudah dikasih tahu ini anak-anak nih butuh perlindungan yang benar-benar nggak main-main gitu. Ketika lihat data seperti ini menjadi sesuatu hal yang di mana Rumah Gentara itu harus menjadi garda terdepan deh gitu. Betul. Iya, Ya, dari namanya aja generasi cinta Rasul ya. Jadi memang pasti luar biasa yang harus dilakukannya gitu. kayaknya harus musyawarah nasional nih Gentara. Ya, yang jelas mah kalau misalnya kita belum bisa melakukan yang besar, yang kecil jangan sampai ditinggalkan gitu kan ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang bisa terjangkau dulu. Kalau kata Kang Aher mah bisa, kudu bisa, insya Allah pasti bisa gitu. Bu, ini Teh Dina mungkin saya juga sedikit ini ya sharing di kampung saya itu sekitar tahun 2000 berapa itu pernah terjadi proses sodomi anak-anak lebih dari 20 itu di kampung saya sendiri gitu. Jadi ketika Cianjur ya. Betul di Cianjur itu saya sempat googling rekam jejak digitalnya masih ada dan saya tahu melihat pelakunya ada gitu. Yang menjadi penasaran itu ini kenapa bisa terjadi. Saya melihat latar belakang, ternyata si pelaku itu memang memiliki latar belakang yang memang dia dulunya sebagai pekerja tenaga kerja di luar di Saudi. Dia bekerja di Saudi, lalu dia dilecehkan oleh mungkin lingkungan majikannya, seorang majikannya yang begitu, lalu dia mulai merasakan hal yang tidak harus semestinya. Ketika dia pulang terus dia dekat dengan anak-anak, ini jadi ini ya, dia dekat dengan anak-anak, baik, ngajarin ngaji, itu benar terjadi memang begitu. Saya tuh jadi khawatir ya jauh, mudah-mudahan jauh ya apa yang dilakukan banyak orang yang baik tidak seperti itu, ternyata hal-hal yang seperti itu juga harus diantisipasi gitu. Iya. Ini ya PR besar. Kalau memang Cianjur juga pernah kejadian seperti itu, Mang, seperti Sukabumi, cuman saya juga lupa ya siapa ininya. Kan kalau Sukabumi itu udah jelas banget Emon gitu ya namanya, dan itu sudah lumayan cukup terkenal gitu kasusnya. Ya kalau nggak salah Cianjur juga ada, Cianjur, Majalengka gitu, dan itu waktu itu kami memang sempat kerepotan ya karena
ini kekerasan seksualnya massal terjadi dan itu masif di beberapa daerah gitu, nggak cuma 1-2 tapi sampai ratusan gitu kan, kayak Sukabumi. Nah, Jadi ini yang menjadi menarik tadi ketika ada orang yang sudah menjadi pelaku yang sulit dikendalikan sampai dia dihilangkan libidonya karena cukup merasakan, itu memang ternyata ada ya? ada ya, kebetulan teman saya yang di Sukabumi itu mualaf ya, dulu juga kan dia sempat dapat pembelajaran dari pastor kayak gitu. Jadi dia diajarin cara menghilangkan gitu. Nah, itu sampai seperti itu karena itu sudah partnernya bukan lagi teman sebaya, bukan lagi emon gitu, tapi orang tuanya sampai ibunya gitu kan, kebayang ya. Jadi ibu yang harus melindungi gitu, ibu yang harus menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, ternyata jadi partner dalam hal yang tidak semestinya. Bahkan ketika kasus ini muncul ke permukaan saja, itu anak-anak tuh masih banyak yang istilahnya mah gerakan tutup mulut gitu ya, berasa dikunci, tidak mau menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi kepada orang tua mereka, kepada ibu-ibu mereka. Sampai ada di antara ibu itu kalau lihat di tayangan televisi yang melempar anaknya dengan kaleng susu Bear Brand gitu ya, yang sangat dicari-cari ketika COVID kemarin. Nah itu kalau misalnya melihat pada kasus ini sepertinya menjadi sebuah bahan evaluasi bagi kita orang tuanya gitu. Kenapa ke orang tua aja anak sampai nggak mau cerita, tidak mau menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Nah berarti kan dipertanyakan juga ada apa dengan orang tuanya gitu. Iya. Baik, Bahkan baik. ini satu lagi nih yang tentang Emon ini, ketika Emon sudah di penjara itu masih anak-anak itu sempat kumpul-kumpul juga patungan. Ketika ada yang nanya, buat apa itu patungan? Buat nengok Emon katanya, kasihan di penjara. Jadi mereka masih merasa apa yang dilakukan Emon berupa belayan, usapan gitu ya, dan lain-lain itu adalah bentuk kasih sayang, bukan bentuk pelecehan seksual. Masya Allah. Ya, Teh terima kasih. Mungkin ini buat yang lain, mungkin peserta yang ada Zoom yang mungkin mau bertanya, mungkin mau sharing, mungkin. Tapi mungkin kayaknya dibatasi juga ya waktunya karena Ya betul, ini 15 menit lagi menuju asar. Iya, mungkin beberapa menit lagi, mungkin 1 atau 2 orang yang akan bertanya atau mau sharing mungkin atau curhat boleh. Silakan. Kalau bertanya jangan susah-susah ya. Tidak ada yang raise hand jadi. Boleh untuk raise hand boleh. Silakan atau mau atau kalau mau ditulis di kolom chat juga silakan. Sudah ada RG 43. Udah ada ya? Ada? RG 43, Mang. Oh, mangga silakan. Chat saya mungkin tadi terhapus kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sharing sedikit ya sama ingin bertanya gitu. Mungkin saya termasuk orang yang hidupnya anak ya maksudnya teh dulu teh jadi saya teh mengalami kekerasan terhadap orang tua gitu ya. Dulu kan nggak bisa ngaji sampai digoeng gitu kan, kepalanya malah kepala saya sama adik saya teh diaduin kalau bahasa Sundanya mah ya. Dibentukin kayak lato-lato. Ya. Sampai segitunya dulu, sampai nggak bisa ngaji gitu ya sama bapak. Dan akhirnya saya pun gitu ya ke anak saya melakukan seperti itu, karena saya melakukan itu dulu pernah ngalaman sama bapak digituin, dan saya pun gitu ke anak saya gitu. Nah sampai sekarang itu anak saya gini cerita, Umi nanti kalau aku udah besar aku cita-citanya pingin jadi psikolog anak. Kenapa pengen jadi psikolog? Ya karena aku nggak mau seperti Umi, gitu. Saya sampai nangis gitu ya.
nggak mau sampai Umi. Ya Umi kan gitu, suka bentak-bentak, suka marah-marah, suka lempar, suka ini. Aku nggak mau kayak Umi, aku mah pengen jadi psikolog ya, kayak sampai kayak gitu. Saya sampai mencucurkan air mata gitu. Terus saya udah minta maaf, katanya maafin ya Umi dulu gini 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 ke Hafiz gitu. Ya tuh harusnya Umi jangan gitu atuh kan dulu Umi sama Abah digituin gitu kan. Umi jangan nurunin sifat Abah atuh ke anak Umi teh kayak gitu gitu. Nah, gimana nih caranya gitu ya? Saya udah minta maaf ke anak saya juga, dan kan sekarang anak saya di pesantren ya. Terus ada seorang gurunya gitu. Kebetulan gurunya juga psikolog. Nah, dia tuh termotivasi juga sampai cerita, Umi, saya pengen kayak Ustadz itu gitu, jadi psikolog gitu. Jadi biar nanti kalau saya punya anak gak mau kayak Umi gitu. semenjak pesantren benar-benar banyak perubahan gitu. Dan saya pun dulu hidupnya jadi sampai ini ya, dulu pernah jadi pengedar kan, dulu pernah jadi pengedar obat kan dulu ya, saya waktu SMP gitu ya, Masya jadi pengedar Allah. obat. Dulu mah zaman BK ya, pil BK dulu sampai pengedar-ngedar gitu, gaulnya sama preman-preman. Terus sampai bapak tuh kalau marah pasti bilangnya gini, dasar si preman gitu. Sampai sekarang saya udah berumah tangga, bapak selalu gitu kalau bapak marah ke saya, terus saya misalnya naruh pisau di mana aja, si preman gitu. Masya Jadi Allah. ngejas banget. Saya sekarang udah rumah tangga pun bapak masih bilang seperti itu gitu, si preman ke saya teh gitu. Padahal mah ya mungkin teman-teman saya masih ada ya yang di dalam penjara gitu, masih ada untuk saat ini masih ada gitu. Cuman mungkin saya mah alhamdulillah punya adik, punya kakak yang selalu iniin saya gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi nggak ke dalam apa sih, ke lubang yang itu teh nggak benar-benar ini, cukup pengedar aja gitu dulu teh, pengedar udah sampai diinsafin sama adik sama kakak saya gitu ya. Dan sekarang itu maksudnya motivasi saya gitu ya ke anak-anak saya yang di pesantren iya teh, sok Umi mah dukung cita-cita teteh untuk jadi psikolog. Umi berusaha gitu ya, mudah-mudahan ada rezekinya teteh kuliah gitu ya, pingin jadi psikolog. Ya sampai saya menangis gitu, sampai anak yang di pesantren bilang seperti itu, saya nggak mau kayak Umi gitu. Nih gimana nih solusinya selain minta maaf gitu? Ya, Ya Masya mungkin itu Allah. teh sharing. Assalamualaikum Pertanyaannya warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa ya. Saya bingung, bingung jawabnya karena bukan psikolog. Ini barangkali kita juga bisa ini ya, bisa sharing-sharing aja di sini kan, di sini ada Makdi, ada Teh Feti juga. Ini kan kayaknya masuknya inner child ya, yang jadi punya trauma masa lalu. Saya juga jadi ingat waktu itu seorang parenter juga yang dia biasa sama ayahnya gitu ya, kalau diajarin nggak bisa teh diadukeun ka tembok gitu kepalanya. Kalau kata ayahnya mah cenah biar encer, biar pinter jadi encer cenah eta. Otakna. Ya, tapi kan kalau saya lihat Teh Sipa ya, Teh Sipa kan ya? Teh Sipa udah luar biasa ya pembelajarannya. Jadi sampai-sampai anaknya ada di pondok, terus meminta maaf juga sudah betul gitu. Ya tinggal kalau ayahnya masih seperti itu, ya barangkali karena memang ilmunya belum sampai ke ayah gitu ya Teh ya. Dan untuk menyampaikan ke orang tua itu tentu saja juga butuh strategi, butuh ilmu yang bisa membuat mereka berubah, itu nggak bisa juga dalam waktu yang singkat gitu. Kadang-kadang mereka bisa jadi merasa digurui gitu ya ketika kita ngasih tahu gitu. Ketika kita ngasih tahu, ya minimal dari diri kita lah, udah tahu kesalahannya di mana, kitanya mencoba untuk tidak melakukan hal yang serupa. Selain minta maaf, ya kita memperbaiki diri, kita memperbanyak ilmu-ilmu parenting gitu. Karena kan memang parenting itu nggak ada, mengasuh anak itu nggak ada ilmu dari sekolah sekolah yang formal gitu, tapi kita bisa cari sekarang mah banyak ya, di YouTube juga gitu, di kursus-kursus juga, di seminar-seminar, termasuk juga kegiatan-kegiatan Gentara. Kemudian kita juga bisa belajar dari Siroh yang saat ini juga sedang ditekuni oleh Teh Sipa gitu. Barangkali yang kepikiran kita itu dari sana ya, karena yang guru-guru yang sesungguhnya, guru yang memang harus kita teladani itu ya Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah melakukan, ya itu yang harus kita turuti gitu. Walaupun sebelumnya kita punya
masa lalu yang tidak disukai gitu ya, itu jangan sampai menurun lagi pada anak kita gitu. Jadi cukuplah sampai saya yang mengalami, tapi tidak saya turunkan lagi pada turunan-turunan berikutnya gitu. Jadi cukup dihentikan di Teh Sipa saja yang mengalami itu, dan kalau saya lihat insya Allah bisa ya Teh ya, insya Allah bisa. Paling Dina cuma bisa jawabnya seperti itu Teh, karena ilmu saya yang masih sangat minim. Insya Allah dari yang lain barangkali nanti ada yang mau menambahkan silahkan. Semoga tidak puas ya Teh, tapi alhamdulillah bisa berinteraksi sama Teteh. Ya Bang Yadi. Usianya berapa Teh putranya? Yang satu itu kelas 4, yang satu lagi kelas 2 SMP. Nah itu kata Teh Takwa, parenting ya Teh Takwa, Mbak Takwa. Oh jadi ada yang SMP ya, SMP kelas tadi? Kelas 2 Teh. Oh kelas 2. Satunya lagi? Kelas 4. Kelas 3, mau kelas 4. Oh Masya Allah. Iya kalau menurut saya mah insya Allah itu akan berhenti cukup dengan Teteh yang mengalami ya, tidak anak-anak sudahlah gitu sampai di situ gitu. Dengan itu insya Allah masalah kejadian-kejadian yang kelam di masa lalu itu akan terhenti di titik itu gitu. Tidak dilanjutkan pada turunan-turunan yang selanjutnya. Apalagi pola pikir anaknya juga sudah luar biasa ya, tidak ingin seperti Umi gitu. Tinggal Teteh tonjolkan aja hal positif ke depannya. Jadi sedikit demi sedikit pola pikir anak yang seperti itu tidak mau seperti Umi bisa terkikis gitu. Ternyata Umiku luar biasa, Umiku hebat, Umiku super mom gitu dan sebagainya. Ya, Bang Yadi. Punten ya ini saya mah masih sangat terbatas, cuman sharing-sharing aja. Ternyata Masya Allah. Iya, kadang kalau misalnya nyeritain itu tuh suka pengen berpikiran lagi. Nah iya, biasanya saya yang nanya-nanya, sekarang saya ditanya Teh. Ya, Mang. Maaf tadi putus lagi. Gimana udah Putus 2 lagi. pertanyaan? Putus nyambung. Ya. Barusan baru dari Teh Sipa ya. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah dipahami semua atau bingung ya? Ya sih yang jelas sebenarnya kita tuh tahu kondisi fakta di lapangan. Cuman yang menjadi bingung tuh kita butuh circle yang memang aksi-aksi untuk pencegahan itu terjadi. Ya mungkin salah satunya dengan adanya rumah Gentara di seluruh Indonesia, terus adanya media-media untuk Zoom meeting. Nah ini memang harus terus dibangun ya. Mang Yadi juga merasa sangat bersyukur ya, kadang dibalik sok sibuknya gitu, kadang suka nggak sempat hadir. Tapi kadang ketika Allah sudah berkenan kudu aya di Zoom meeting ya memang sudah tidak bisa menghindar ya dengan caranya Mang Yadi jadi moderator ya. Ternyata memang saya di sini jadi banyak cara Allah untuk saya ternyata hadir di sini. Ya. Jadi bukan kebetulan ya Mang ya yang hadir di sini itu memang sudah ditakdirkan ya? Iya betul, tidak ada yang namanya kebetulan. Dan ini akan menjadi amanah buat kita semua yang hadir di sini, bahwa kita orang-orang yang terpilih di sini untuk mau ambil peran terkait dengan kondisi anak bangsa yang begitu sangat miris, yang membuat kita itu jijik, geram, marah, bingung, dan mudah-mudahan ketika kita hadir di tengah-tengah ini, Allah memberikan perlindungan dan kekuatan, dan kita juga bisa mampu untuk melakukan aksi-aksi nyata untuk pencegahan-pencegahan yang akan terjadi untuk anak-anak kita. Ya minimal melindungi keluarga kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin ya. Dina. Amin. Ya kalau kata Teh Ulfa tadi action, betul. Kalau misalnya kita hanya dipikirkan pasti akan berat ya, akan nanti jadi bingung ini apa dulu nih yang dilakukan gitu. Tapi ketika kita langkahkan saja, bismillah saja gitu. Insya Allah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, dan pasti nanti akan ada solusinya. Kalau kata Ustadz Lukman mah,
Kalau kita punya niat, pasti akan ada solusinya. Tapi kalau kita nggak punya Betul. niat, pasti akan banyak alasan gitu. Itu kata Betul, Ustadz betul. Lukman ya, bukan kata saya. Iya, betul. Karena yang memang perlu kita sadari bahwa ketika kita ada di saat ini juga ini bagian dari aksi sebetulnya ya. Kita ambil peran dan ya kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya mungkin itu Teh Dina ya, mungkin karena waktu juga, Iya, maaf. betul, Mang. Mohon, mangga. Itu, Jadi tidak perlu disimpulkan juga sudah. betul. Dari Mungkin saya juga kalau sudah cukup. kalau Mang Yadi sebelum kita tutup, mungkin saya sedikit mengulang kembali apa yang disampaikan oleh TD terkait dengan kekerasan seks pada anak-anak, yang mana saat ini kekerasan terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat ya ternyata, dan dampak terjadi presentasinya juga 37% dari rumah, 11% dari sekolahan, hotel 10%. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Ya mungkin tahapan-tahapan seperti pertolongan apa yang harus dilakukan gitu pada anak, lalu pencegahan tadi, lindungi anak ada dengan tolak dan lawan. Yang tadi tolak itu adalah tubuh adalah milikku, orang punya niat berbeda-beda, lawan segala kekerasan, ajari dan ajak untuk anak lebih Kak, lalu kamu adalah anak hebat. Terus tadi yang lawannya, lindungi anak dari tindak kekerasan, awasi teman-teman dan keluarga, wajib berkomunikasi, terus antarkan anak menuju pintu gerbang kesuksesan, dan nyatakan cinta dan kasih sayang kepada anak. Nah ini yang harus kita bangun. Ya mudah-mudahan pertemuan Zoom ini menjadi bukan hanya menambah materi kepada kita, tapi menjadi wadah kekuatan kita untuk menjadi garda terdepan Rumah Gentara ambil peran. Mungkin itu yang bisa Mang Yadi sampaikan sebagai moderator. Mang Yadi ucapkan di Rumah Gentara, Teh Dina sudah memberikan ilmu Iya. dan Mohon kekuatan maaf yang lahir bermanfaat batin untuk kita. ya, Mang Yadi, saya Sama-sama. juga dan teman-teman Sama-sama. semua. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Mang Yadi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.